alam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Skolastika Susanti Dufan, SPD AUD, guru pada TK Negeri 1 Solor Timur, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan ini, saya akan membagi praktik baik yang sudah saya lakukan terkait implementasi kurikulum merdeka bagi rekan sejawat guru PAUD yang ada di Kabupaten Flores Timur dengan metode gemohing atau kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman guru PAUD terkait kurikulum merdeka. Selanjutnya, mari kita simak video. Anak usia dini adalah masa emas. Stimulus yang tepat bagi anak sejak usia dini menjadi bekal hidup anak-anak. Kurikulum Merdeka yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sejak tahun ajaran 2021-2022 membantu guru menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Proses pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD bertujuan agar anak memiliki persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, bukan memberatkan. Merdeka belajar adalah merdeka bermain karena bermain adalah belajar. Namun, kenyataan yang dihadapi, guru PAUD belum memahami kurikulum merdeka, belum dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Melihat kenyataan yang terjadi, saya mencoba metode gemohing dalam meningkatkan pemahaman rekan-rekan guru PAUD mengenai kurikulum merdeka. Gemohing merupakan budaya masyarakat Flores Timur yang artinya kerja kelompok atau gotong royong. Saya terinspirasi menggunakan metode gemohing dengan maksud mengajak semua pihak yang bertanggung jawab dengan pendidikan anak usia dini membangun pemahaman guru PAUD mengenai kurikulum merdeka. Saya sebagai narasumber sudah mengimbaskan praktik baik di 19 kecamatan, 19 pusat kegiatan gugus dengan sasaran 382 lembaga, 618 guru. Saya juga membangun kerjasama dengan Yayasan Flores Children Development Mitra Children Internasional. Situasi yang ada, tantangan yang saya hadapi yakni rekan guru masih senang berada di zona nyaman, belum adanya pemahaman secara utuh terkait kurikulum merdeka, belum adanya tenaga pengawas khusus taman kanak-kanak, kurangnya kolaborasi sehingga guru-guru pendidikan anak usia dini cenderung masih berjalan di relnya masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mulai dari diri, yakni mempelajari materi kurikulum merdeka dari berbagai sumber belajar, praktek menyusun administrasi kurikulum merdeka, mulai dari memahami capaian pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran, memahami asesmen pembelajaran, dan melakukan praktek pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, misalnya penyerapan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan aspek kebutuhan anak, melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran, bermain sambil belajar menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar anak yang sudah didaur ulang. Pembelajaran dilakukan di mana saja. Aktualisasi budaya sekolah, misalnya program LISA, lihat sampah dan angkat. Program ini mengajarkan anak untuk menjaga kebersihan lingkungan sejak usia dini. Program LIDI, literasi dini, 10 menit berada di pojok baca sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dengan maksud menumbuhkan minat baca pada anak sejak usia dini sehingga anak terbiasa melakukan literasi. Menjalankan kegiatan ekstrakurikuler misalnya dalam bidang keagamaan, anak terlibat aktif dalam kegiatan rohani, menciptakan kelas yang benar-benar menyenangkan bagi peserta didik. Kedua, berbagi praktik baik di komunitas sekolah dan pusat kegiatan gugus. Ketiga, berbagi praktik baik secara pribadi dengan guru-guru senior. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak usia dini. Dan yang kelima, berbagi praktik baik untuk semua guru-guru jenjang PAUD yang ada di Kabupaten Flores Timur. Guru-guru juga dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Di dalam kelompok-kelompok kecil, guru diberi kesempatan untuk saling berbagi dan mendiskusikan materi-materi yang diberikan oleh para narasumber. Selain itu juga, guru didorong untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, suasana kelas yang penuh dengan praliterasi dan pranumerasi. Dalam pengimbasan IKM ini juga, guru dilatih untuk melakukan praktek mengajar atau peer teaching, menciptakan permainan untuk peserta didik, mendaur ulang bahan-bahan bekas menjadi alat peraga edukatif, dan membimbing peserta mengaktifkan ID belajar dan masuk login dalam PMM. Tindak lanjut dari kegiatan pengimbasan praktik baik kurikulum merdeka ini yakni masing-masing PKG membuat WA group untuk terus saling support dan berbagi. Dan adanya kegiatan pengimbasan IKM ini,
guru-guru sudah bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik. Guru-guru memahami administrasi kurikulum merdeka, menjadi guru yang kreatif dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Pengimbasan praktik baik ini berhasil karena menggunakan metode gemohing. Selanjutnya, respon dari Kabid PAUD, Bapak Penilik, dan yang mewakili guru. Selamat siang, saya Kabid PAUD dan Dikmas Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini yang mempunyai tanggung jawab terkait dengan bagaimana pendidikan anak usia dini, juga pendidikan kemasyarakatan bisa berjalan sesuai dengan koridornya dan aturan-aturan yang memang berlaku saat ini. Dan saya sedikit menanggapi tentang bagaimana seorang guru ketika dia berbagi. Menurut pengalaman saya bahwa saya mengikuti PAUD ini semenjak saya dipindahkan ke sini, dan ketika seorang guru yang punya kapasitas baik dan bisa membagi pengetahuannya, keterampilan maupun ilmu yang dia punya untuk ke lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini lain yang di luar komunitas dia, itu ada perubahan yang cukup signifikan yang bisa kita lihat bahwa ada perubahan mindset, ada pemahaman baru tentang bagaimana kurikulum ini menginginkan kita untuk berubah. Dan banyak sekali pengalaman yang saya ikutin ketika melakukan sedikit sosialisasi implementasi kurikulum merdeka yang saya lakukan dari kecamatan ke kecamatan, dan melihat sendiri bagaimana akhirnya kesempatan ini perlu kami sampaikan story berkaitan dengan keterlibatan Ibu Susanti Tufan, salah seorang guru PAUD di Kabupaten Flores Timur yang juga adalah guru penggerak, berkaitan dengan keterlibatan kebersamaan kami adalah sebagai penilik dan tim di kabupaten. Kami sungguh terlibat dan bersama-sama mensukseskan implementasi kurikulum merdeka bagi guru-guru di Kabupaten Flores Timur. Adapun beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan, yang pertama berkaitan dengan lingkungan belajar berkualitas, PBD, dan terkhusus menyangkut IKM, kami sudah bersama-sama membangun komitmen untuk bagaimana mengimplementasikan, mensosialisasikan kepada guru-guru. Alhasil bahwa sampai dengan saat ini sekian banyak guru sudah memberikan pengakuan dan secara jujur menyampaikan tentang hal yang mereka coba terapkan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sebagai penilik, saya harus menyampaikan bahwa keterlibatan Ibu Susanti sangat memberikan dampak kepada teman-teman guru. PAUD TK dan Kober Kecamatan Alinara Barat mau menyampaikan pesan kami selama mengikuti kegiatan 2 hari mulai dari kemarin sampai dengan hari ini tentang implementasi kurikulum merdeka. Bahwa selama 2 hari ini kami mendapatkan begitu banyak pengetahuan baru terkait dengan kurikulum merdeka yang diberikan. Dari implementasi kurikulum merdeka jenjang pendidikan anak usia dini adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai anak Indonesia. Sekian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat.